Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mutia Atalia dengan NPM 2313041018. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan mengajar kelima, yaitu memimpin diskusi kelompok kecil. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu? Menyimak eksposa. Betul. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran kita menyimak eksposa, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Membaca teks prosa. Iya, betul Putri. Apa itu membaca teks prosa? Minggu lalu kita ngapain? Membacakan hasil karya kita di depan kelas. Iya. Jadi minggu lalu kita membaca cerpen yang ada di buku, yaitu Penggaris Umur yang Ingin Pensiun. Sebelum itu, membaca teks prosa adalah membaca karya tulis yang tidak terikat oleh rima. Jika kita membaca puisi, itu kan terikat oleh rima ya, anak-anak. AA, AB, AB ada rimanya. Jika kita membaca teks prosa itu tidak terikat rima, seperti membaca biasa aja, kayak baca novel, cerpen, artikel, dan lain-lain. Hari ini kita akan membahas tentang menyimak teks prosa. Sebelum itu, anak-anak, apakah sudah ada yang pernah membaca dari ini? Ini apa? Novel. Ya. Apakah kalian pernah membaca novel Hello, Dilan, atau Laut Bercerita? Apakah ada yang pernah membaca? Pernah. Apa ada yang membaca yang mana? Dilan. Bagaimana ada setelah membaca Dilan? Apa yang bisa ada maknai setelah membaca Dilan? Novel Dilan. Jadi dari novel Dilan itu menceritakan tentang Dilan melupakan hati dirinya ibu. Iya, betul. Ada suka ya yang genre-genre seperti itu? Iya, genre romance. Iya. Selanjutnya, apakah ada yang pernah membaca lagi? Atau selain yang di sini nggak apa-apa? Atau apa yang pernah kalian baca, novel-novel apa? Ya, itu. Dia pernah baca itu. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Apa yang dia dapat? Atau tokohnya siapa? Namanya siapa? Tokohnya itu Segara Alam. Sudah. Saya lupa. Baik, tidak apa-apa. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang menyimak teks prosa. Minggu lalu kita telah belajar tentang membaca teks prosa. Minggu ini kita akan belajar menyimak teks prosa. Sebelum itu, Ibu sedikit mengulas teks prosa
disajikan oleh aturan, rima atau irama seperti puisi. Tujuannya adalah memahami alur cerita, karakter, latar, dan amanat yang ingin disampaikan penulis dalam bentuk cerita yang lengkap dan jelas. Tujuan kita untuk menyimak teks prosa itu adalah memahami unsur-unsurnya ya, memahami alurnya, memahami karakter, latar, dan amanat yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa saja unsur-unsur dalam prosa. Unsur-unsur prosa itu ada dua ya anak-anak, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ada yang tahu bedanya unsur intrinsik dan ekstrinsik? Boleh angkat? Anjira? Ya. Dea? Unsur intrinsik itu unsur yang dari dalamnya. Betul. Kalau ekstrinsik itu unsur luarnya. Ya, betul sekali ya anak-anak yang dikatakan oleh teman kita, teman kalian Dea, bahwa unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun dari dalam cerita tersebut. Sedangkan ekstrinsik itu unsur yang ada di luar. Seperti kalau unsur intrinsik itu ada tema, latar, penempatan, alur, sudut pandang, amanat. Sedangkan ekstrinsik itu yang di luar cerita tersebut, misalnya latar belakang pengarang, biografi pengarang, sosial pengarang, lingkungan pengarang, dan lain-lain. Sebelum itu kita hari ini lebih fokus untuk membahas unsur intrinsik teks cerpen agar nantinya ketika kita menyimak kita tahu apa yang akan kita maknai dalam cerpen tersebut. Yang pertama yaitu tema. Anak-anak, apakah ada yang tahu tema itu apa? Tema itu ide pokoknya. Iya, betul sekali. Jadi tema itu adalah ide pokok yang ada di dalam cerita tersebut. Misalnya tema persahabatan, keluarga, kemerdekaan, dan lain-lain. Selanjutnya latar. Latar itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Tempat terjadinya cerita itu. Iya, betul. Latar itu adalah tempat terjadinya cerita. Tempat terjadinya cerita. Latar dibagi menjadi berapa anak-anak? Tiga. Apa saja? Boleh sebutkan? Iya, betul. Jadi apa anak-anak yang dikatakan Putri? Boleh diulangi? Iya, betul. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat itu adalah misalnya rumah, sekolah, lapangan, dan lain-lain. Kalau latar waktu itu contohnya pagi hari, iya betul, siang hari, sore hari. Latar suasana itu sedih, haru, marah,
Bisa ngasih contoh nggak? Amanat yang pernah kalian dapat setelah membaca cerita. Apa? Pernah baca apa gitu? Terus amanat yang kalian dapat dari cerita tersebut? Amanatnya Apa ya? jangan sombong. Ya, betul. Biasanya itu di cerita-cerita cerpen anak ya. Selanjutnya kita setelah kita memahami unsur-unsurnya, kita akan berusaha memaknai ya dari cerpen yang ada di sini. Ini ada cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku. Mohon anak-anak untuk menyimak dan nantinya kita akan bersama-sama memaknai apa saja yang ada di dalam cerpen tersebut. Ada ya? Makan gelas sendiri. Aku tidak sempat melihat betah dan semakin berat. Asal kamu tidak percaya, tapi kamu akan terus membaca. Jangan ada yang tidur ya anak-anak. Ketika aku keluar dari rumah itu, aku ada di mana? Di tempat persis sama dengan tempat di mana aku ambil senja itu untuk sebuah pantai dan senja yang bagus, ombak, angin dan waktu, tanpa percaya kemasan dan dia. Baik anak-anak, setelah menyimak teks prosa tersebut, anak-anak ada tugas dari ibu ya. Boleh anak-anak sebelum itu boleh anak-anak untuk membentuk kelompok kecil berisi 2 orang satu kelompoknya. Mau ibu tunjuk atau kalian memilih sendiri? Ibu tunjuk. Baik, biar tidak ikut ya, sama sebelahnya saja ya. Boleh bergeser. Nah, analisisnya itu ada di halaman, contohnya ya, contoh ada tabel, ada di halaman 189, anak-anak mohon dibuka bukunya. Itu ada analisis temanya seperti apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisandira Putri dengan NPM 2313041076. Di sini saya sebagai observer lisan dari nama calon guru Najwa Mutia Artalia dengan NPM 2313041018. Tanggal 30 Oktober 2025, waktu 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Topik menyimak teks prosa semester 5 pengajaran pembelajaran mikro BSI. Komponen keterampilan 1. Memusatkan perhatian sudah digunakan. A. Merumuskan tujuan sudah digunakan. B. Merumuskan dan merumuskan kembali masalah sudah digunakan. C. Menandai hal-hal merumuskan masalah sudah digunakan. D. Membuat rangkuman bertahap sudah digunakan. Lalu yang kedua, memperjelas masalah atau urunan pendapat sudah digunakan. Yang A. Memparafrase sudah digunakan. B. Merangkum sudah digunakan. C. Menggali sudah digunakan. D. Menguraikan secara detail sudah digunakan. 3. Menganalisis pandangan siswa sudah digunakan. Yang A. Menandai persetujuan dan ketidaksetujuan belum digunakan. B. Meneliti alasannya belum digunakan. 4. Meningkatkan urunan siswa sudah digunakan. A. Menimbulkan pertanyaan sudah digunakan. B. Menggunakan contoh sudah digunakan. C. Menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan sudah digunakan. D. Menunggu sudah digunakan. E. Memberi dukungan sudah digunakan. Lalu selanjutnya nomor 5, menyebarkan kesempatan berpartisipasi sudah digunakan. A. Meneliti pandangan sudah digunakan. B. Mencegah pembicaraan yang berlebihan belum digunakan. C. Menghentikan atau melarang monopoli belum digunakan. Yang terakhir, menutup diskusi. A. Meneliti pandangan sudah digunakan. B. Memberi gambaran yang akan datang sudah digunakan. Dan yang terakhir, C. Menilai sudah digunakan. Sekian observer lisan saya atas nama calon guru Najwa Mutia Artalia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.